Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Baik, sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam ibadah kita pagi hari ini, yang pertama di minggu pertama sesudah Paskah, yang melayani kita di pagi hari menjelang siang ini, Bapak Pendeta Yoga. Baik, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita masuk di dalam ibadah ini, meneduhkan hati kita, memusatkan pikiran kita dan roh kita secara tulus dan ikhlas supaya kita dikuasai rohnya. Kita beri waktu untuk bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyambut Tuhan bernyanyi dari Kidung Kesan 49 bait yang pertama dan kedua, Puji Yesus. Kekasih Kristus, marilah bersama kita memasuki kedalaman hubungan dengan Tuhan, seraya dalam setiap diri kita berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga.
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pada hari ini nats pembimbing terambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah. Firman-Nya akan kami dengar. Maka tiba saatnya bagi kita untuk pengakuan dosa, mendengar berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Bapak Ibu, sebelum kita mengaku dosa, maka selaku jemaat inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Kami bersama-sama tunduk di hadirat-Mu ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati dan ketidakjelasan dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Untuk mendengar berita anugerah Tuhan, maka dengan rasa hormat penuh syukur Bapak Ibu Saudara diundang bangkit berdiri. Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan kepada setiap kita yang diampuni dosanya.
Namun syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Untuk itu mari kita mendengar petunjuk hidup baru. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni, maka membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-17, demikian sabda firman Tuhan. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Bapak Ibu kekasih Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk mendengar sabda firman Tuhan. Untuk itu mari bersama kita mempersiapkan hati kita, seraya menyanyi bersama dari Kidung Keesaan 56 bait 561, bait pertama kedua, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Pulihkanlah
tundukkan kepala, teduhkan hati dan satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Maha Kuasa, Maha Murah, karena sesungguhnya kehidupan kami terletak di dalam hal mengerti sungguh-sungguh akan kebenaran firman-Mu, maka kami bersama memohon kepadamu, ya Allah, berilah supaya hati setiap kami dibebaskan dari segala barang duniawi sehingga kami dapat dengan lebih lagi rajin dan percaya mengetahui dan mengasihi hukum-Mu, serta hidup sesuai dengan hukum itu untuk hormat bagi kemuliaan nama-Mu oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Bapak Ibu kekasih Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 1 Petrus, pasal pertama, ayat 3 sampai dengan 12. Bapak Ibu yang sudah menemukan bagian ayat ini untuk menghormati Tuhan dan firman-Nya yang bisa bangkit berdiri diundang, bangkit berdiri. Kita akan membaca litani atau silih berganti ayat yang ketiga, saya membaca, Bapak Ibu ayat yang keempat pembacaan kita, sampai ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui iman-Mu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian iman-Mu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Karena kamu telah mencapai tujuan iman-Mu, yaitu keselamatan jiwa-Mu. Mereka pun meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya bersaksi tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Demikianlah bunyi firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang berbahagia kata Tuhan Yesus dan firman-Nya
adalah Bapak Ibu Saudara yang membaca firman Tuhan, merenungkan, menyimpan di dalam hati, yang mempraktekkan dan yang membagikan dalam kehidupan lainnya. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, puji nama Tuhan, di pagi hari ini saya kesempatan berdiri di mimbar sebuah kemewahan, kehormatan, meskipun seharusnya yang bertugas Pak Pendeta Dwi Wijayanto karena ada ulang tahun GKO Tangerang, maka hari ini tukar, saya yang harus bertugas di GKO Depok 1. Dan saya tahu hari ini karena banyak yang mengikuti Paskah, khususnya anak-anak sekolah minggu, tidak lupa orang tua pendampingnya lebih banyak, jadi kursi kosong itu sebenarnya ada, tetapi di Ragunan. Jadi puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih Kristus, pagi hari ini tema yang berhubungan dengan sebelumnya, tidak ada pelayanan yang hebat tanpa luka yang besar. Dan pagi hari ini di Minggu Paskah yang kedua, temanya adalah iman yang teruji, pengharapan yang hidup, kasih yang murni. Bapak Ibu, saya hanya meneguhkan kehidupan Bapak Ibu Saudara yang telah melakukan firman. Untuk itu, mohon izin bertanya, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang tetap melayani keluarga, tetap melayani jemaat, disalah arti, meskipun ketulusan kadang disalah arti? Ada enggak di keluarga selaku ayah, selaku bunda, selaku anak, selaku pelayan Tuhan, tidak dihargai, direndahkan, malah diomongin di belakang, bukan hanya digosipkan, tetapi difitnah, dikhianati. Ada istilah digunting dalam lipatan, ditusuk dari belakang, ditutup piring nasinya. Jadi kalau bisa biar enggak berlangsung kehidupan diri dan keturunannya. Tapi Bapak Ibu Saudara tetap melayani, tetap mengasihi meskipun terluka, tetap memberi yang terbaik dengan ketulusan. Bapak Ibu Saudara yang sedang melakukan untuk Tuhan, sedang membuktikan diri, memiliki bukti kesetiaan pada Allah dan firman-Nya, setia pada yang dilayaninya. Bapak Ibu, ada istilah stigmata dalam penderitaan Tuhan. Orang percaya menggumuli karena ada tanda-tanda seperti tanda Tuhan Yesus yang disalibkan. Ada luka-luka, tapi maksud saya begini, stigmata ini tidak harus dipahami dalam pengertian fisik, tetapi Bapak Ibu Saudara yang setia, meskipun walaupun dalam penderitaan, dalam situasi yang sulit, tetap melakukan firman Tuhan. Bahwa itu yang tahu Tuhan dan diri sendiri. Ada banyak hal yang kita lakukan, pengorbanan demi pengorbanan itu dilakukan. Jika bukan karena Tuhan, aku sudah udahan, enggak mau melakukan. Bapak Ibu kekasih Kristus, Rasul
Petrus, rasul yang menulis kepada jemaat yang hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesusahan, hidup dalam tekanan, penganiayaan. Namun justru hidup Paulus maupun jemaat di tengah penderitaan, penganiayaan itu imannya tidak runtuh, bukan udahan, tetapi semakin hidup, semakin teruji, semakin dimurnikan, semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Saudara kekasih Kristus, di 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12 menyatakannya. Untuk itu karena temanya adalah iman yang teruji, pengharapan yang hidup, kasih yang murni. Mohon izin bertanya kepada setiap kita, karena jawaban ini akan mengetok palu bersama-sama, sehingga sisa waktu hidup kita melakukan keputusan kita bersama ini. Pertanyaannya begini, jawabannya pasti ada. Apa bukti hidup Bapak Ibu Saudara dan saya lebih lagi setia dalam segala hal, dalam segala situasi, terutama dalam penderitaan dan dalam kesusahan? Maka jawabannya 3 hal. Pondasi pilar di gereja adalah iman kita yang teruji, pengharapan kita yang hidup, dan yang ketiga adalah kasih yang murni. Bapak Ibu, sebelum masuk ke bagian ini, kita harus mendasarinya karena ayat 10 sampai 12 itu dasar kesetiaan kita. Dasar kesetiaan kita adalah Kristus yang bangkit. Dasar hidup kita melakukan kesetiaan, iman yang teruji, pengharapan yang hidup, kasih yang murni itu adalah Kristus. Jadi hidup ini adalah merayakan kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dengan tetap setia melayani walaupun meskipun. Dasarnya ini. Kalau dasar penggeraknya ini, maka kemudian tidak ada yang dapat menghambat atau merintangi kita, dan kekuatan ini senantiasa ada. Sesungguhnya pondasi kuat karya Kristus yang sempurna itu bukan kekuatan manusia. Maka nggak heran kenapa Bapak Ibu Saudara tetap maju meskipun walaupun rintangan itu begitu besar dan Goliat itu menggunung tinggi di depan Bapak Ibu Saudara. Saudara berkata, ada di belakang saya yang begitu besar, yang luar biasa, sehingga saya tidak akan undur surut dalam pekerjaan pelayanan ini sampai akhir hidup kita. Saudara kekasih Kristus, dalam terang tema GKO tahun 2026, misi sebagai gerakan okumene semesta, dan seluruh jemaat, 42 jemaat dari Purbatua sampai Merauke melakukannya. Yang menjadi pertanyaan dalam perenungan kita ini, apa bukti umat setia? Saya kira begini, Bapak Ibu Saudara yang memiliki dasar Kristus, memiliki akses untuk mendapatkan 5 roti 2 ikan. Hari ini kebutuhannya bukan 5.000 orang, tapi jutaan orang. Bapak Ibu Saudara menggunakan akses itu agar dipuaskan, dikenyangkan diri, dan membagikan akses itu ke dalam kehidupan lainnya. Bapak Ibu Saudara juga bersama-sama di gereja menciptakan sistem agar seluruh jemaat, agar banyak orang dikenyangkan, dipuaskan. Orang akhirnya terus mencari Tuhan. Ini sebuah solusi bagi negeri ini. Karena musuh bersama adalah kebodohan, kemiskinan, kejahatan, perundungan, terorisme, dan lainnya. Saudara kekasih Kristus, kepada seluruh umat yang setia, mohon izin menyapa. Shalom, damai di hati.
Damai di hati? Baik. Mari kita melihat hal yang pertama. Apa bukti umat, Bapak Ibu Saudara dan saya, hidup lebih lagi setia dalam segala keadaan? Ayat 6 dan 7. Itu jawabannya, imanku yang teruji. Kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maka maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu. Jadi ketika ada persoalan, ketulusan ditangkap serangan, ketika ada pergumulan, tidak boleh lari. Kita harus hadapi. Adakah Bapak Ibu Saudara di antara kita saat ini diizinkan Tuhan mengalami ujian api? Api pemurnian itu penderitaan karena melayani. Disalah arti ujian api ekonomi bergantung lebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku tidak dibuat Tuhan kaya raya karena bisa, imanku nggak kuat, lalu meniadakan Tuhan. Jangan dibuat aku terlalu menderita dan miskin karena aku nanti mempertanyakan Tuhan. Saudara, ada yang sakit, ada tantangan dalam pekerjaan, pergumulan pasangan dan lainnya. Saudara, ketika mengalami keadaan demikian, meskipun walaupun orang lain di sebelahku, pasanganku tidak tahu, tetapi aku sedang mengalami persoalan. Bapak Ibu Saudara berkata, salib itu akan kurangkul teguh sampai akhir hayatku. Aku akan tetap beriman teguh. Aku buktikan imanku pada Allah itu tetap melayani. Tidak akan aku kurangi kepada suamiku, kepada istriku, kepada anak-anakku, kepada orang tuaku, kepada semua orang yang membutuhkan pelayanan Tuhan. Saudara kekasih Kristus, analoginya begini. Setiap orang berpikir diri saya ini tanah yang diambil Tuhan. Tanah itu harus dipisahkan dengan batu. Batu itu harus dipisahkan dengan logam. Logam itu harus dibakar, dimurnikan agar menemukan emas. Jadi ketika ada masalah melanda kehidupan kita, kita sedang dipisahkan yang tidak penting itu dengan bagian-bagian yang penting. Firman Tuhan juga katakan, di atas pondasi ini engkau akan membangun pondasi Kristus yang bangkit. Entah engkau membangun dengan batu, dengan permata, dengan kayu, dengan jerami, emas atau perak, suatu kelak akan diuji dengan api. Apakah kita menghasilkan emas? Emas itu adalah iman percaya kita. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara diizinkan Tuhan mengalami persoalan, saudara akan menemukan emas yang berharga, yang sungguh luar biasa di hadapan Tuhan. Coba lihat sebelahnya, karena di dalam diri sebelah itu ada orang yang punya iman emas, bilang, imanmu itu emas murni. Bapak Ibu kekasih Kristus, iman teruji bukan tanpa masalah, tetapi iman yang tetap setia dalam masalah. Semakin berat ujian yang diterima Bapak Ibu Saudara, semakin nyata kualitas iman Bapak Ibu Saudara. Saudara akan lihat dan mendapat inspirasi dari orang-orang tua yang masih tinggal maupun yang sudah dipanggil Tuhan. Betapa hidup yang meskipun walaupun orang lain bisa undur dan menyerah, tetapi
anak cucu tetap mengingat perbuatan, keputusan, teladan orang tua yang beriman teguh dan diteladani sepanjang kehidupannya. Bukti hidup iman setia adalah hidup dalam kemurnian dengan menjaga kekudusan. Penderitaan, saya sampaikan dengan sukacita, karena melakukan firman Tuhan adalah mencicipi sedikit kemuliaan Tuhan, karena kemuliaan Tuhan adalah sacrifice, penderitaan. Maka ketika kita menderita, bukan hanya murni iman kita, tetapi mencicipi sedikit kemuliaan Tuhan, dan artinya kita sedang berhenti memproduksi dosa itu. Saudara kekasih Kristus, kesetiaan Bapak Ibu Saudara akan semakin terlihat tetap berdoa di tengah air mata. Saudara akan terbukti tetap melayani walaupun terluka. Terus melayani meskipun terluka. Para suami mencintai istri sampai terluka. Demikian istri yang menolong suami dan mengorbankan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, karena suami istri melakukannya bukan untuk pasangannya saja tetapi untuk Tuhan. Tetap berharap walaupun keadaan belum berubah atau tidak pernah berubah. Kekasih Kristus, pertanyaan yang kedua tetap sama, apa bukti umat hidup lebih lagi setia dalam segala keadaan? Ayat 3-5. Ini pengharapan yang hidup. Kalau yang pertama adalah iman yang teruji, ini pengharapan yang hidup. Ayat 3-5, ia telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan adalah mimpi kita. Pengharapan umat percaya dasarnya adalah Kristus yang bangkit. Jadi bukan pengharapan, tapi kepastian. Kristus yang bangkit itu adalah bukti di mana Tuhan menyatakan bukan dengan kira-kira tetapi kepastian. Maka sifat pengharapan kita itu adalah pasti, hidup, aktif, dan memberi kekuatan karena diberi kekuatan oleh Tuhan. Arahnya adalah warisan kekal. Arahnya adalah kita membagikan warisan itu dalam kehidupan lainnya. Dan buktinya adalah hidup kita setia dalam pengharapan. Fokusnya adalah masa depan, bukan sesuatu yang terjadi pada masa lalu. Karena itu, seperti Kristus bangkit, maka kita bangkit dan berkarya. Berdiri kita menunjukkan kebangkitan kehidupan kita. Bagian ini juga konteks jauh, saya bacakan Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pengharapan ini kan sesuatu yang belum terjadi tetapi pasti akan terjadi, yang dari Tuhan. Jadi pengharapan itu karena kita belum menerimanya, tetapi pasti. Orang yang memikirkan tentang pengharapan masa depan, ada anak muda yang sedang kuliah karena keterbatasan pakai sepeda, dan membayangkan ketika wisuda nanti, saya nanti wisuda lalu punya pekerjaan yang tetap. Dia pegang-pegang kap mobil di parkiran. Seandainya saya nanti sudah lulus dan punya pekerjaan, bukan panas dan hujan, tetapi ada di mobil, ada AC-nya, sungguh indah. Saudara membayangkan itu saja sudah sukacita. Tapi pasti itu akan terjadi karena kemudian seberapa besar pengharapan kita kepada Tuhan dan seberapa impian kita, kerinduan kita, harapan kita, maka kita bersukacita. Belum ada wujudnya, tetapi hidup berharap kepada Allah itu, dan pasti terjadi karena berkat Tuhan itu tidak akan tertukar salah alamat.
tetapi pasti tidak perlu pakai yang mengantar paketnya. Saudara kekasih Kristus, pengharapan adalah impian, sehingga Tuhan yang baik itu sebenarnya telah menaruh kebaikannya dalam diri kita yang berupa impian, harapan, kerinduan. Sehingga ketika berjalan dengan iman dan pengharapan yang pasti, itu pasti terjadi. Saya rindu bertanya begini, ada di tempat ini usianya 70 tahun, tapi jalannya masih tegak luar biasa. Kenapa? Karena punya pengharapan. Ada anak yang masih muda, masih remaja, udah loyo. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada anak-anak muda yang kemudian, aku tidak kuasa dengan cinta, naik ke menara sutet dan berusaha menjatuhkan diri, bunuh diri. Ada banyak orang seperti itu. Kenapa? Karena tidak punya pengharapan. Madesur, masa depan suram. Aku ini enggak berguna. Aku enggak kuasa. Orang yang punya pengharapan tuh kelihatan. Penuh senyum, sukacita. Amin. Coba lihat kanan kirinya, lihat wajahnya. Tanya, kok masih punya harapan? Kita harus punya pengharapan. Pengharapan yang hidup. Orang yang punya pengharapan tetap berdiri saat orang lain roboh dan runtuh. Orang yang punya pengharapan tidak mudah menyerah, pantang menyerah. Dalam pekerjaan pelayanan, orang yang punya pengharapan tetap bersukacita di tengah penderitaan karena berkata, penderitaan ini sementara. Aku melihat jalan keluar di dalam Tuhan dan aku harus jalani. Pasti ada jalan keluar karena firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa. Ketika engkau dicobai, Tuhan memberi jalan keluar sehingga aku dapat menanggungnya. Enggak mungkin Tuhan enggak mengukur kita kalau kita itu kuat satu gendong. Kita itu sebenarnya diukur kuat satu pikul. Sehingga ketika tenteng persoalan kecil itu pasti bisa. Saudara yang pada masa lalu, ada peristiwa-peristiwa yang harusnya sudah mati kita. Kasusnya dibekukan, dibela Tuhan luar biasa. Ketika melihat persoalan kecil di depan kita, kita akan berkata, Goliat, aku bisa kalahkan dengan kuasa Tuhan. Masa masalah kecil begini aku menyerah? Saudara, khususnya anak muda, tetap punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Yang ketiga, apa bukti hidup umat semakin setia dalam segala keadaan? Ayat yang ke-8 sampai 9 itu kasih yang murni. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kasih yang murni umat semakin luar biasa, tetap setia kepada Allah dan firman-Nya meskipun tidak melihat. Berbagai orang yang tidak melihat namun percaya. Tetap setia meskipun tidak memahami sepenuhnya. Tetap percaya pada Allah dalam segala keadaan. Buktinya apa? Buktinya Bapak Ibu Saudara taat berbakti, taat memuji Tuhan. Waktunya ibadah, kuduskanlah hari Sabat, tidak ada alasan. Mari pesta nanti berikutnya, ibadah tetap nomor 1. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Konteks jauh mengatakan memang ibadah, terjemahan yang lama, terjemahan yang baru, memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah itu memberi keuntungan besar. Kehidupan saleh itu memberi keuntungan besar. Tapi yang kita bahas adalah
Rasa cukup karena kasih yang murni itu muncul dari rasa yang cukup. Ada enggak orang itu merasa cukup? Enggak. Tuhan, aku belum punya pacar, kayaknya saya jomblo sejati. Minta pacar, dikasih pacar. Tuhan, teman saya pacarnya 3, masa saya 1? Nah, cukup berarti. Tuhan, saya pengen punya pekerjaan. Tuhan, saya sudah punya keluarga, pekerjaan, teman saya punya pulau, masa saya enggak punya pulau, katanya. Enggak pernah habis tentang rasa cukup. Rasa cukup, mohon izin sampaikan, dalam terjemahan bahasa Yunani dari kata auterkeia, itu akar katanya auterkes. Kemurnian dimulai, rasa cukup itu ketika Kristus Yesus Tuhan ada di dalam diriku. Itu cukup katanya. Segala sesuatu, apa sih yang membuat bahagia? Apakah sesuatu yang di luar? Apakah dengan pangkat kedudukan, derajat kekayaan, kejayaan, kehormatan? Enggak. Sebenarnya di dalam diri. Ketika Tuhan ada di dalam diriku, sesungguhnya ini bukan rasa cukup lagi karena berkelimpahan. Tuhan sumber kekayaan, kejayaan, kehormatan, umur panjang, dan kemuliaan. Kalau modalnya itu ada di dalam diri, sebenarnya lebih daripada cukup. Kita mau ngapain sih? Makan juga tidak lagi seperti dulu yang usianya sudah usia indah. Hidup kita untuk anak cucu kita cukup. Karena mewariskan segala sesuatu, para orang tua berpikir berdiri di antara Tuhan dan orang-orang yang dalam tanggung jawabnya agar anak cucuku perkasa di bumi angkatan diberkati. Saudara kekasih Kristus, jika Allah ada di dalam diriku, adalah cukup, berkelimpahan. Amin. Bagian akhir saya menceritakan tentang 3 hal ini, menguraikan iman teruji, pengharapan yang hidup, kasih yang murni, tentang terang di tengah yang luka. Saya pikir ini relevan karena ada di antara Bapak Ibu Saudara atau Bapak Ibu Saudara yang dimaksud ini. Di sebuah daerah terpencil, hidup seorang pelayan Tuhan namanya Pak Sudarmo. Ada yang namanya Pak Sudarmo di sini. Ia bukan pendeta, ia bukan orang terkenal, ia seorang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan sederhana. Setiap hari apa yang dikerjakan Pak Sudarmo, ia melayani, ia mengunjungi orang sakit, ia perhatikan anak-anak yang tidak mampu, dia ngajar, dia membantu mereka yang kelaparan. Pak Sudarmo memberi bukan dari kelebihan, tapi dari kekurangan. Namun pelayanannya tidak selalu dihargai. Bisa disalah arti. Suatu waktu ia difitnah oleh orang yang dilayani. Ia bahkan karena fitnah itu dari dalam, masyarakat juga menolaknya. Bahkan keluarganya sendiri sudah mempertanyakan dan mengeluh. Pak, untuk apa terus melayani kalau kita sendiri hidup susah? Puncak terjadi peristiwanya adalah Pak Sudarmo jatuh sakit, tubuhnya lemah, dananya juga habis, belum ada BPJS waktu itu, habis uangnya dan tidak ada orang yang menolongnya. Sedih karena kondisi seperti itu, di malam hari dalam keheningan dan kesendirian, bahkan kesakitan, Pak Sudarmo berdoa dengan suara lirih. Tuhan, aku capek, aku lelah. Apakah Tuhan Engkau masih melihat aku? Tidak ada jawaban secara langsung, tidak ada mujizat seketika, hanya keheningan. Tetapi keesokan harinya suatu yang berbeda terjadi dengan tubuh yang masih lemah, masih sakit.
Ia bangkit seperti Kristus bangkit dan tetap pergi mengunjungi seorang tua yang sakit, yang dia tahu dia sakit. Saat seorang bertanya, Pak Sudarmo bukannya sakit, kenapa tetap melayani dalam keadaan separah ini? Pak Sudarmo menjawab dengan berkaca-kaca, aku melayani bukan karena aku kuat, tetapi karena aku mengasihi Tuhan. Dan kasih itu tidak akan pernah berhenti sekalipun aku terluka, sekalipun aku ada masalah, sekalipun aku sakit. Ini hal yang luar biasa. Waktu berlalu, orang mulai melihat teladan bukan khotbah, tetapi kesetiaan dalam penderitaan. Kasih yang tidak bersyarat, iman yang tidak goyah. Dan diam-diam hidup Bapak Sudarmo menjadi kesaksian. Ada banyak orang berjumpa dengan Tuhan. Ada banyak orang bertobat. Banyak hati yang tersentuh oleh teladan Pak Sudarmo. Bukan karena Pak Sudarmo ada di mimbar dan khotbahnya dahsyat, tetapi karena hidup dan teladannya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena Pak Sudarmo adalah Bapak Ibu Saudara sekalian yang hidupnya meskipun walaupun tetap melayani sampai akhir. Apa pesan firman Tuhan, apa pesan utama dari arti rohani ini? Itulah bukti hidup setia. Saat iman kita dalam keadaan apapun tetap bertahan dalam penderitaan. Saat kehidupan kita banyak orang tidak berpengharapan, meskipun di tengah kegelapan kita berpengharapan. Kasih tetap mengalir walau hati terluka. Seperti emas dimurnikan api, demikian iman dimurnikan melalui penderitaan. Dan dunia ini akan melihat Kristus hidup melalui umatnya yang tetap setia. Akan ada banyak di GKO Depok 1 ini ditambahkan jemaat karena hidup Bapak Ibu Saudara. Surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca orang lain. Dan semakin banyak orang berjumpa dengan Kristus karena keteladanan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dengar baik firman Tuhan, hal-hal yang sederhana yang dapat kita lakukan menghubungkan orang lain kepada Tuhan. Dan saudara yang mengambil keputusan, maka adalah alasan masih tinggal dalam dunia ini. Dimuliakanlah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara selanjutnya. Amin. Bapak Ibu kekasih Kristus, setelah kita mendengar bagian firman Tuhan ini, mari kita meresponi dengan menyanyi bersama dari Kidung Kesan 564 bait pertama sampai ketiga, Masihkah di Hati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita secara bersama-sama berdoa untuk persembahan kita yang akan kita kumpulkan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria karena Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Seperti ada yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayatnya yang 23, demikian firman-Nya. Siapa yang mempersembahkan kurban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Tuhan memberkati persembahan jemaat. Kita bernyanyi dari Kidung Kesan 476, bait yang pertama dan yang kedua. Bait kedua kita nyanyikan setelah jemaat memberikan persembahannya. Tetap di hatiku.
Bapak Ibu, mari bersama kita dengan syukur, dengan hormat, berdoa, syafat bersama-sama pada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Maha Kudus, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami agar hidup kami lebih lagi setia dalam segala sesuatu. Iman kami semakin teruji dengan berbagai hal yang Tuhan izinkan. Pengharapan kami hidup karena sungguh Tuhan telah memberi kepada setiap kami kebaikan-Mu yang berupa impian, harapan, seluruh kerinduan kami yang Tuhan nyatakan dan kasih yang murni, meskipun walaupun kami belum melihat secara keseluruhan, namun kami percaya. Bapa Maha Kudus, kami berdoa di antara Tuhan dan orang-orang yang dalam tanggung jawab kami. Maka kami berdoa bagi keluarga Bapak Tomser Sitanggang, keluarga Bapak Robert Thompson Anggiat Tobing, keluarga Bapak Saparman Simatupang, Bapak Nedvin Antemin Pati, keluarga Bapak Penantua Reki Indrawan Widi Haryanto, keluarga Bapak Toto Haryanto, keluarga Bapak Hari, seluruh keluarga yang Tuhan berkati. Juga doakan pos pelayanan Dalung Bali supaya semakin Indonesia, Kota Depok, kami doakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pasca sekolah minggu yang hari ini diadakan 12 April 2026, kiranya berjalan dengan baik, kiranya dapat memaknai seluruh anak-anak sekolah minggu, demikian pengasuh dan orang tua yang mengantar mendapatkan makna, kekuatan, dan kasih Tuhan sehingga terus menjadi berkat. Kami juga doakan pemberkatan pernikahan kudus Saudara Arianto Kevin Agustu dengan Saudari Nadia Priska Teja Mulya pada tanggal 2 Mei 2026. Kami bawa dalam doa kegiatan Padang Jemaat tanggal 27 Juni 2026. Kami juga bawa dalam doa seminar sosialisasi kanker dan pemeriksaan Popsmar tanggal 25 April 2026. Kami topang dalam doa jemaat yang dalam kelemahan tubuh sakit dan dalam pemulihan, Ibu Lemina Turlip Sihaloho, Ibu Supartina Makapitu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Judiseno, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Yosefin Heta Rihon Suwarno, Bapak Jakonias Marwanaya, Ibu Adriana Yiska,
Saudari Suwartika Marwananya, Bapak Mulyadi Manulang, Ibu Marcelina Sudarman Lusiko Koi, Ibu Maharani Malabar Larupun, Ibu Tugilah Umaryanto, Ibu Minauli Simarmata, Bapak Eli Robinson Situmorang, dan Ibu Yuliana Watimena Mairuhu ke dalam tan penuh kasih-Mu. Tuhan, di tengah pergumulan sakit penyakit bukan berasal dari Tuhan tetapi dalam dunia ini. Tetapi meskipun tubuh merosot, tapi iman kami tetap kokoh, kuat, dan seraya. Kami berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang sakit ini, kesembuhan Tuhan nyatakan karena mujizat itu tetap nyata dan Tuhan bukan hanya memberi kesehatan, kesembuhan jasmani, tetapi pemulihan dalam segala sesuatu oleh karena Tuhan. Jemaat yang berulang tahun kami bawa dalam doa Saudari Endah Rahayuni, Yusafat Ariel Paskalis, Ibu Maria Runtu, Bapak Amir Sahat Parulian, Ibu Apriani Meldawati Sihite, Ibu Yuliana Wohon, Bapak Junansi Panangian Sidaputar, Bapak Hesron Budiman Filipus Malau, Ibu Panatua Karita Pinta Polina Panjaitan, Bapak Jeff Fialdo D. Baptista dan Faik Alfred Faik yang Tuhan kasihi. Bapak Maha Kudus, di hari ulang tahun maka bukan hanya merayakan kelahiran tetapi mengucap syukur pada Tuhan dan berterima kasih kepada ibunya yang dulu kesakitan ketika melahirkan dan berkesempatan berterima kasih, mengucap syukur pada Tuhan dan berterima kasih kepada ibunda. Kami juga doakan suku Terabaikan, salah satu di Indonesia suku Basemah, yakni kelompok besar orang yang terutama tinggal di Pegunungan Dempo di Provinsi Sumatera Selatan. Sebagian besar orang Basemah adalah Muslim, namun masih menggunakan patung-patung besar untuk mengucapkan sumpah suci, memanggil roh-roh nenek moyang agar memberi berkat dan melindungi mereka dari bencana. Mari Tuhan, kami berdoa bersama kiranya orang Basemah melembutkan hati, dibukakan hatinya oleh Tuhan, dapat berkesempatan berjumpa dengan Kristus, menerima Injil melalui penginjil-penginjil dan orang-orang percaya yang ada di Basemah. Demikian juga gereja yang ada di Sumatera Selatan dapat bekerja sama, dapat menjangkau, dapat membawa jiwa-jiwa orang Basemah berjumpa dengan Tuhan. Dan kami doakan pelayanan melalui media digital juga dapat menjangkau orang Basemah. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kasih kemurahan-Mu itu nyata, maka memanggil setiap umat percaya dalam komitmennya untuk membawa banyak orang, khususnya orang Basemah, ke dalam Tuhan. Kami memiliki akses dan dapat menggunakan akses sehingga dapat dipuaskan, terpenuhi kebutuhan dasar utamanya. Bapak Maha Kudus, kami mengucap syukur GKO Depok 1 selalu terdepan dan menjadi berkat bagi GKO 41 lainnya yang kemarin diadakan pembinaan pembekalan calon panatua periode 2026 sampai 2031, 300 panatua dari yang hadir adalah 200 orang di tempat ini, yang lainnya adalah melalui link Zoom. Kami bersyukur ya Tuhan, karena ada hal-hal yang baru, yang indah, yang Tuhan nyatakan dalam seminar, baik melalui pengajaran prinsip firman Tuhan, prinsip etika Kristen, tabiat dan karakter kehidupan, kode etik kami, agar menjalani pelayanan yang sungguh memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, GKO menjadi berkat
khususnya di GKO Depok yang pertama-tama GKO ada di Indonesia. Dan kami yakin 19.000 anggota jemaat dengan 60 pendeta, 300 panatua, 40 badan pelayanan sinode, Tuhan memberkati, Tuhan yang menyelenggarakan kehidupan yang indah itu. Untuk itu kami doakan para pendahulu, pelaku sejarah yang dipakai Tuhan memulai GKO Depok ini, kiranya Engkau memberi kekuatan, memberi otoritas dari Tuhan, sehingga setiap kami berdampak, pelayanan kami lebih besar dan luas. Kami yakin dan percaya teruna-teruna muda di tempat ini yang Tuhan proyeksikan, agar menjadi orang-orang yang dimaksud Tuhan, diberkati di dalam kuliah, pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi. Demikian orang tua dimudahkan dalam mendapatkan fasilitas sarana prasarana untuk menunjang pendidikan anak-anak kami. Kami yakin dan percaya ada sesuatu yang indah yang Tuhan nyatakan lebih lagi dalam kehidupan GKO Depok 1. Demikian kami berdoa, mengucap syukur karena di dalam diri kami Tuhan ciptakan melebihi harapan kami dan melampaui harapan orang lain. Dan kami yakin dan percaya bahwa kami tidak akan pernah tahu betapa hebat diri ini sampai kami mewujudkannya. Kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Kami juga meyakini dan percaya bahwa doa ini telah sampai kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian doa ini dijawab bersumber dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kekasih Kristus, kita tiba di penghujung akhir ibadah utama minggu pagi hari ini, seraya memandang ibadah sejati tetap berlangsung. Untuk itu, sebelum menerima berkat, Bapak Ibu Saudara diundang bangkit berdiri bersama kita menyanyi Kidung Kesan 746, bait pertama kedua, Kuasa-Mu dan Nama-Mulah, setelah berkat bait yang ketiga. Jemaat kekasih-kekasih Kristus, firman kebenaran telah kita dengar, kita terima janji kesetiaan Tuhan
kita telah miliki, maka kembalilah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang telah mengambil keputusan melakukan firman Tuhan, jadilah berkat bagi banyak orang setelah Bapak Ibu Saudara membuka hati menerima berkat Tuhan. Bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, perkenanan Kristus Yesus Tuhan yang telah datang ke dalam dunia, memberikan kuasa darah, kuasa kebangkitan, kepastian keselamatan hidupmu di dalam dunia maupun dalam seperjalanan keabadian dengan Allah. Di dalam Roh Kudus, persekutuan yang indah tinggal diam dalam hidupmu, yang menjadi jaminan kepastian keselamatanmu, demikian yang mendorong memampukan engkau melakukan firman Allah. Maka kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, perkenanan dari Kristus Yesus dan pendiaman Roh Kudus ada dalam kehidupanmu secara pribadi, ada di dalam keluarga, pekerjaan, pelayananmu dimanapun kau ada, menerima berkat Allah Tritunggal untuk menjadi berkat bagi kehidupan lainnya. Maka berkat itu engkau terima dari sekarang sampai selama-lamanya.